belajar pengantar perpajakan kan? Sekarang kita belajar mata kuliahnya perpajakan. Perbedaan pengantar sama perpajakan kita sekarang ini lebih kepada kalau saya dulu waktu kuliah lebih kepada prakteknya. Ya. Nah, saya anggap kalian itu di pengantar sudah bisa, walaupun ada yang lupa, ya kan? Semua nilai A kan? Walaupun ada yang amin ya kan? Ada yang A. Berapa ya? Berapa orang yang A? Amin. Satu orang aja. Yang amin berapa? Ini banyak pengantar perpajakan. Yang amin, amin. Kamu amin? Kalau aku siapa? Kamu banyak nggak masuk ya? Oh, pajak. Oke, nah kita sekarang belajar tentang di perpajakan ini. Saya fokus kepada kalian itu nanti outputnya kalian bisa menghitung, ya. Kalian bisa menghitung berapa sebenarnya hutang pajak dari wajib pajak, ya. Jadi ini ada sheet nih dari mulai sheet 1 sampai terakhir. Ini terakhirnya ini adalah bagaimana kita melapor atau mengisi. Kemarin kita rencana seperti ini di akhirnya nih, karena nggak terkabulkan, ya kan. Jadi kita mulai di semester ini kita akan menghitung berapa besaran wajib pajak untuk masing-masing wajib pajak yang akan dibayarkan setiap bulan, ya, setiap bulan. Nah, dari yang saya sampaikan atau saya tampilkan di sini, apa yang kalian dapat lihat di sini? Apa yang kalian bisa berikan ke saya gambarannya di sini? Coba. Ini adalah studi kasus nih. Ini studi kasus. Jadi dari sini, kalau kita kan membedah kasus, kita harus tahu dulu nih awalnya. Kira-kira ini maksudnya apa, ya? Nah, dari tampilan ini, apa yang kalian bisa kasih gambaran? Ada? Apa? Mengapa? Ayo, coba tahu. Coba, angkat tangan dulu yang tahu. Kalian tahu? Ayo, salah nggak masalah itu. Apa yang bisa kita sampaikan di sini? Ini ada 4 pegawai, ya. Tetapi pegawai ini memiliki gaji pokok yang berbeda-beda. Si Akbar gaji pokoknya 9 juta. Wicaksono 6.200.000. Abdurrahman sama 6.200.000. Permana sama 6.200.000. Nah, kemudian di masing-masing pegawai ini juga memiliki tunjangan jabatan yang berbeda-beda. Mengapa ada tunjangan jabatan yang berbeda-beda? Ya, karena jabatannya mungkin ada yang manajer, ya, ada yang asisten manajer, mungkin ada yang staf biasa, staf senior, ya. Ini mungkin staf biasa di terakhir nih. Karena berbeda dia, ini mungkin staf senior. Jadi memang dalam prakteknya di dunia kerja yang namanya tunjangan jabatan itu pasti berbeda-beda tuh. Tergantung dia jabatannya apa,
masa kerjanya apa, ya. Ini adalah insentif yang diberikan perusahaan kepada si pegawai tersebut. Ya. Nah, kemudian ada tunjangan transport. Tapi biasanya kalau namanya tunjangan transport, ada juga yang berbeda-beda, ada juga yang sama. Nah, kalau di sini kita lihat dalam satu perusahaan ini semuanya sama. Ya, biasanya itu ya dalam perusahaan juga, perusahaan asing yang pernah saya bekerja itu, kalau jabatannya tinggi, tinggilah tunjangan transportnya. Ya. Tapi di sini kita anggap mereka itu sama. Ya. Kemudian ada premi asuransi kematian. Yang namanya premi ini tunjangan atau potongan nih? Ini tunjangan atau potongan? Siapa sih yang pernah ikut asuransi ini? Yang kamu bayar asuransi tiap bulan? Ada nggak ikut asuransi? Nggak ada ikut. Tahu berarti? Nah, kalau namanya premi asuransi kematian, namanya premi. Berarti itu tunjangan yang diberikan perusahaan kepada pekerja. Berarti kalau namanya premi asuransi ini menambah penghasilan. Ya, ini menambah penghasilan. Nah, kemudian ada premi asuransi kecelakaan kerja. Ini biasanya ada perusahaan yang menerapkan pembayaran tunjangan premi, ada juga yang tidak. Tapi kita anggap di sini perusahaan ini memberikan premi asuransi kecelakaan kerja. Ya, ada dua ini. Nah, kalau kita lihat di sini berbeda-beda atau sama nih? Beda ya. Kenapa dia berbeda-beda? Kenapa dia berbeda-beda? Ya. Tergantung resiko pekerjaannya. Oke, yang lain? Jenis asuransinya berbeda, Pak. Jenis asuransinya, Tingkatannya gitu. kelasnya maksudnya? Kelasnya. Kelasnya berbeda. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Kalau kita bayar premi itu dasarnya apa? Kemampuan kita kan? Kemampuan kita. Tapi kalau di perusahaan dia itu berdasarkan persentase daripada gaji, persentase daripada gaji si pekerja. Ya, makanya dia di sini berbeda-beda. Nah, Anda melihat sini sama kan? Ini sama ini. Ya kan? 124 ini sama gajinya kan? Nah, ini juga sama, ini juga sama. Di bawah juga sama. Jadi artinya berdasarkan gaji yang diterima. Gaji pokok. Ya. Nanti bahannya saya kasih. Kita lihat ya. Nah, kemudian kalau kita melihat dari tampilan ini bahwa jumlah penghasilan bruto adalah gaji pokok ditambah tunjangan jabatan ditambah tunjangan transport ditambah premi asuransi kematian ditambah dengan premi asuransi kecelakaan kerja. Nah, ini adalah penghasilan bruto si karyawan. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Tidak ada.
berapa persentasenya di sini ya. Ini perhatikan dulu yang di layar, biar jangan bingung ya. Nah, kita sekarang masuk pada pengurangan ya. Kalau Anda melihat di situ ada pengurangan-pengurangan ya, jadi ini sheetnya ini langsung terumus semua nih. Nanti kalian enak lah belum hitungnya ya. Kita tadi sudah dapat penghasilan bruto sebulan. Nah, kita lihat di sini ada pengurangan ya. Ini ada pengurangan biaya jabatan. Nah, kalau di peraturan perpajakan berapa persen biaya jabatan yang ditetapkan? 5%. Oke, coba lihat 5% dikali dengan 12.040.000 berapa? Berapa? 600? 2? Oke, coba 5% dikali dengan 9 juta berapa? Oke, coba 5% dikali dengan 8.072.000. 403? Oke. Ada yang tahu kenapa ini menjadi 500.000? Biaya maksimal, biaya jabatan maksimal itu potongannya maksimal 500.000. Pak, ya. Kalian tahu kan? Tahu kan? Nah, coba jawab. Jadi tahu ya. Maksimal potongan biaya jabatan adalah 500.000. Jadi kalau di sininya besar nih, misalnya sini 13 juta, tetap ya 200.000. Kecuali ini belum sampai 500.000. Saya di sini 493.000, yaitu masukin. Kalau 501.000, gimana? Gak apa Pak, 1.000 rugi gak apa. Gak bisa, 500.000. Ya. Oke. Kemudian ada iuran pensiun. Ya, ada iuran pensiun. Ini adalah potongan. Kalau Anda itu dalam perusahaan ikut namanya BPJS tenaga kerja, ya, BPJS, apalagi itu, kesehatan, di sinilah dia. Ya, kalau di sini saya memasukkan dengan angka ya, 270.000 ini adalah seandainya ya kamu potong itu dipotong dari gaji kamu itu 270.000 ya. Si di atas nama siapa tuh? Di samping apa siapa itu? Wicaksono, dia sebesar 186.000. Nah, sama karena dia punya gaji sama. Totalnya adalah untuk si Ahmad tadi ya, Ahmad ya. Ini sebesar 770.000. Ini adalah pengurang dari penghasilan bruto. Jadi penghasilan neto sebulan adalah 11.270.000. Sampai sini paham? Masih gampang nih. Kan? Gampang nih. Ada yang bingung? Gampang ya? Jangan kita sampai ke sana-sana kita nggak tahu nih alurnya itu kemana-mana. Ya. Nah, setelah kita dapat penghasilan neto sebulan, inilah yang namanya pajak. Pajak itu harus dikali dengan 12, harus disetahunkan. Karena kita kalau menghitung hutang pajak per bulan wajib disetahunkan dulu. Ya. Nah, kalau kita kali 11.270.000 dikali dengan 12, benar nggak nih? Benar? Benar ya? Dapat?
Semua tadi. Ya, benar. Oke, sampai sini gampang kali Bun, ya kan? Nah, sampai di bawahnya nih saya mau lihat dulu nilai A kalian tuh. Betul nggak tuh? Sampai di sini saya harus lihat nilai A kalian. Teruji tak nilai A itu? Saya anggap kalian sudah belajar di rumah, ya, sudah diskusi, sudah baca buku, suka bahas kasus. Oke. Kenapa kalau namanya perhitungan pajak ada istilah penghasilan tidak kena pajak? Berarti ada yang dipotong di situ, ada yang dikurangkan di situ. Kenapa? Itu aturannya. Oke. Nah, PTKP, saya coba tes dulu dengan ini. Kenapa dia dapat angka 63 juta? Karena dia Golongan? Golongan hitam ya kan? Karena status gitu kan? Iya, karena statusnya Ya. punya 2 tanggungan. Ya, kita coba dulu. Dari Kalau PTKP, apa saja yang menjadi potongan? Pertama, ya apa saja? Pertama, wajib pajak. ya, berapa itu? 24 juta Oke. tidak bersalah. Wah, ini masih nilai A-nya belum teruji kali. Oke, nomor 2 apa lagi? Anak, istri dulu Pak. Kawin. Berapa? 4 juta nih. Nah, ini belum teruji nih. A-nya. Belum hampir teruji. Kemudian apa lagi? Anak, tanggungan. Tanggungan. Nah, Tanggungan berapa ini? 400 tanggungan. Sama ya. Iya. Oke, apa lagi? Nah, ini masih A-nya masih kurang. Apa lagi apa? Aduh. Apa? Ya, itu dia. Ayo, dia bantu lagi. Apa? Kenapa 63 nih? Kenapa? Atau lagi apa? Ayo, kalau dapat satu pulang ya. Apa? Hah? Jadi lo pulang. Istri bekerja. Berapa? 4 setengah. Bukan. Ah, Bukan. berapa? Ke depan ke saya. Kita bahas ini dulu karena di sini nggak ada maksudnya. Oke? Nah, kalau 63 juta kita lihat di situ PTKP-nya. Kita anggap dia itu si sama namanya Wica. Wica sama ya? Kan. Ahmad Akbar. Joda. Tidak kawin. TK0 berapa? 54. Bahwa dia itu tidak kawin, tidak ada tanggungan. 50. Oke. TK1 58. tidak kawin, 1 tanggungan. tanggungan 1. Kok bisa Pak? Belum kawin dan tanggungan? Ya boleh. Belum kawin punya anak, ya lucu ya. Belum kawin punya anak. Lucu. Berarti 50. Boleh, dalam aturan pajak boleh, tapi dia harus melengkapi surat keterangan daripada dinas sosial. Kalau dia mau dikurangkan. Kadang-kadang orang malas seperti itu. Gara-gara 4,5 juta dia urus dari sos, ya kan? Malas, repot. Tapi syarat yang harus dipenuhi adalah dia harus ada surat keterangan dari dinas sosial.
Kemudian belum sampai kan 63 kan? Belum. TK 2 63 juta pas. Terus apakah ini statusnya? Belum tentu. Ya, betul. Apa nilainya A nih? B plus. Kamu nilai apa? B plus. Ah, serius? Ah, nanti kamu bisa kasih A. Salah saya. Gara-gara aku sih lebih. Oke, sekarang K0. K0. Berarti dia kawin belum ada tanggungan. Berapa? 58. Oke. Kemudian K1 berapa? 63 juta. Nah, aman nih. 63 juta pas ya? Nah, kalau kita lihat dari cerita nih soal ini, kira-kira yang ini atau yang ini? Kita berpandangan logika dulu ya. Kira-kira yang mana? K1 ya. Jarang orang yang tidak kawin kemudian punya tanggungan 2. Jarang. Jarang. Berarti dia ini K1 63 juta ya. Nah, kita sudah dapat angka penghasilan neto setahun dikurang dengan tadi penghasilan tidak kena pajak 63 juta, dapatlah 72 juta 240.000 ya. Sampai sini paham? Ini yang harus kalian pahami. Ini yang harus dipahami kalau untuk sampai di sini. Oke. Setelah kita dapat penghasilan kena pajak, ya, ini karena dibulatkan sama di angkanya. Kita akan menghitung BPH pasal 21 terhutang. Nah, ini saya harus uji lagi nilai A-nya. Benar nggak? Ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat berdasarkan aturan dulu. Ya, berdasarkan aturan dulu. Berdasarkan aturan. Mencari PPH terhutang. Ya. Kita ada mengenal istilah progresif. Ya. Untuk tingkatan pertama berapa? 15%. Berapa? Dari 0 sampai dengan 60 juta itu 5%. Kemudian 60 sampai 250 berapa persen? 15%. Oke, ini dong nilai apa betul. Terus salah lagi. Dia buat kalkulator. Ayo, aku masih pernah diskusi sama saya nih. Ayo, berapa? Berapa PPH mencari PPH pasal 17? Kalau kita lihat di sini jumlah
penghasilan kena pajak, dia masuk tingkatan yang mana nih? Sampai kedua. Ini 250 juta atau 25M nih? Ini 5M kan? Sampai dengan 5M di atas ya? Iya. Berapa persen nih? 25. Ini 30. 35. nilai apa nah? Nah, kalau kita lihat dari jumlah penghasilan kena pajak, maka si Akbar tadi di tingkatan yang kedua. Di sini ya. Jadi ini yang lagi lihat. Tapi dia yang namanya progresif harus dikalikan dulu dengan yang tingkat atas ini. Berarti di sini adalah 5% dikali dengan 60 juta. Berapa? 3 juta. Oke. Kemudian sisanya 2 juta dikali 15. 2.240.000 ya. 12 juta. Sama dengan 1.836.000. 1.836.000. Totalnya 4.830.000. ini totalnya 72.240.000. oke, berarti angka inilah yang menjadi PPh pasal 21 terhutang setahun. Baru setelah ini setahun dibagi dengan 12. jadi 403.000. ya. Sama ya. Oke, sampai sini paham nggak? Paham? Paham ya? Ada yang nggak paham? Angkat tangan. Kita coba. Nanti kalian udah sampai di sini bingung nih. Kita nih awal dulu. Kalau awal sudah paham, nanti ke sini. Oh, ini angka dari sini, Pak. Oh, ini angka dari sini. Ini angka dari sini. Ada yang nggak tahu? Coba. Ayo, angkat tangan. Nggak apa. Saya nggak makan orang. Saya makan nasi. Sekarang makan. Ada kamu tahu? Ada pura-pura tahu? Ada pura-pura nggak tahu? Paham ya? Tahu ya? Paham ya? Nah, kalau yang teman-temannya ini, yang kedua, ketiga, keempat ini cara mencarinya sama. Ya. Nah, kalau yang di sini dia penghasilan kena pajaknya adalah 22 juta. Kalau disetahunkan ini menjadi ya dapat penghasilan terutang penghasilan kena pajak 22 juta ini PPh 21 yang setahun ini adalah 1.115.000 ya. Maka dia sebulannya itu PPh 21 adalah 92 juta. Kalau yang sebelahnya 118.000. Nah, sebelahnya lagi 125 juta. 125.000. Nah, kalau kita melihat, oh ini kok kecil, Pak. Ini kok kecil, ini kok besar, sementara gaji pokoknya tadi itu sama. Kenapa? Nah, iya. Karena yang menjawabkan ini adalah
penghasilan tidak kena pajak ini. Makanya kalian kawin, punya anak. Atau kalau kawin tapi tanggungannya banyak Pak. Nah, tapi dia sosial urus. Ya, Kawin aja lagi Pak. kawin aja. Ya kan? Jadi kalau kita punya tanggung PTKP yang besar, maka penghasilan kena pajak kita kecil, hutang pajak kita kecil. Kalau ditanya, kalian mau bayar pajak kecil atau besar? Bagus lah. Nanti penghasilan kan kecil aja. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang pada saat kalian interview, kalian ngelamar bagian pajak nih perusahaan. Yang melamar tuh. Yang bertanya manajernya, kamu kalau mau digaji, kamu mau digaji. Kalau kamu mau bayar pajak itu besar atau kecil? Terus kamu jawab, saya mau besar. Dia ngerti. Oh, dia ngerti pajak. Dia pasti ngerti pajak. Ya. Simple. Kalau wawancara orang yang bagian pajak, simple seperti itu. Oh, berarti dia ngerti pajak. Dia mau penghasilannya besar supaya pajaknya besar. Oke, sampai sini paham? Penghasilan nggak paham? Paham? Dia nggak paham. Saya nggak paham. Paham? Oke ya, paham ya? Ini awalnya nih. Kalau kita belajar untuk menghitung PPh pasal 21 wajib pajak pribadi sebulan, ya. Paham ya?